Shalom teman-teman, ketemu lagi Bapak Ibu juga. Shalom, ketemu lagi dengan Mary. Di sini kita akan diskusi bareng tentang gambaran gadis-gadis bijaksana. Bukan diskusi sih ya, saya membagikan materi. Ini adalah catatan pembelajaran saya tentang topik gadis-gadis bijaksana. Seperti apa sih gambaran gadis-gadis bijaksana itu ya? Nah, jadi ini adalah istilahnya gagasan pembuka. Nanti teman-teman Bapak Ibu juga bisa tolongin saya untuk membantu menambah mengkoreksi, memberi masukan dan lain sebagainya supaya topik bahasan ini akan semakin sempurna ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Yesus yang Maha Baik, terima kasih telah memberkati kami telah sepanjang satu minggu ini. Dan hari ini, Jumat ini, kami mau belajar tentang gadis-gadis bijaksana di tengah pergumulannya menunggu Sang Pengambil Data. Dan juga ketika kami memati hari menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak juga, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, dan saya sendiri yang memberikan biarkan Roh Kudus bekerja ke acara di tempat saya saat ini juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman, gambaran gadis-gadis bijaksana ini perlu kita pelajari bersama. Maksud dan tujuan saya adalah supaya kita mendapatkan tantangan apa sih yang dihadapi para gadis-gadis itu. Waktu 2 tahun lalu kita belajar ya tentang gadis-gadis bodoh. Tantangannya sih sebenarnya sama antara gadis-gadis bodoh sama gadis-gadis bijaksana itu tantangannya sama. Tetapi yang bodoh jadi pecundang, yang bijaksana menjadi pemenang. Nah, ada tantangan dan firman Tuhan dan Allah turut bekerja dalam setiap waktu kita, kegiatan kita, sehingga kita harus jadi pemenangnya di tengah kehidupan berjemaat, di tengah kehidupan, di tengah pergumulan yang kita hadapi dan ketidaktahuan kita. Oke. Nah, untuk masuk kita belajar tentang tantangan apa dan bagaimana menghadapinya, saya tertarik membawa konsep topik ini ya, melihat kepada 7 jemaat gereja di kitab Wahyu yang mendapat teguran dari malaikat Allah. Ya, itu ada 7. Nah, pertama adalah dari jemaat Efesus. Nah, itu di jemaat Efesus itu dibilang demikian ya, yang di Efesus Wahyu 2 ayat 2. Wahyu 2 ayat 2 ya. Di ini tantangannya ya, yang dibilang tegurannya ya, malaikat kepada jemaat Efesus. Kita baca di Alkitab. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di sini ada jemaat Efesus yang dengan begitu mencintai Tuhan melakukannya, bahkan berperang kali ya menentang orang-orang yang jahat. Tetapi ternyata malaikat bilang mereka juga seorang yang pendusta. Nomor 4 secara jelas ayat 4 dibilang namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ayat 5-nya dibilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil pakaianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, jadi untuk jemaat Efesus berdasarkan teguran dari malaikat ini, kalian mendapatkan suatu persoalan tantangan yang dihadapi oleh jemaat Efesus dengan perjuangannya menentang kejahatan ya, terus menentang orang-orang yang menghina menolak nama Tuhan Yesus. Nah, tantangannya adalah mereka kesulitan memelihara kualitas kasih pada Allah. Jadi kualitas kasihnya menurun, tidak sama lagi kan engkau telah menunjukkan kasihnya yang semula. Jadi malaikat Tuhan menegur jemaat Efesus bahwa ada kualitas kasih yang bergeser. Lalu persoalan kenapa kualitas kasihnya bergeser itu karena ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nah, masih ingat kan ya teman-teman, waktu beberapa Jumat yang lalu kita bilang kalau mengasihi Tuhan itu ada dua ya, prinsip hukum kasih Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kehendak dengan kekuatan ya. Kemudian mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nggak ada di ayat itu yang bilang tentang kasih seperti yang Nikolaus ajarkan. Nah, jadi di dalam jemaat Efesus, walaupun mereka sangat bersemangat untuk melakukan pelayanan mereka, gencar berperang melawan orang-orang yang menghujat nama Allah, yang berlaku jahat, ternyata pikiran mereka, pemahaman mereka tentang keyakinan mereka tentang firman Allah. Berarti kan mereka kalau mengasihi Allah kan melakukan firman Allah ya. Nah, itu tercemar dengan ajaran Nikolaus. Nah, teman-teman, siapa sih Nikolaus itu? Nah ya, di Matius 23 ayat 1 sampai 5, di Kisah Para Rasul 6 ayat 5, kita akan ketemu si Nikolaus ini. Nikolaus ini adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, tapi dia orang proselit. Nah, jadi bukan orang asli Yahudi ya. Nah, si Nikolaus ini ceritakan di Matius tetap ya di Kisah Rasul 6 ayat 5, kita teman-teman bisa buka, Bapak Ibu buka. Nikolaus ini mempunyai reputasi yang baik sebagai seorang proselit ya. Orang yang bukan Yahudi, yang menganut agama Yahudi, namanya proselit ya, penganut agama Yahudi dari Antioquia, dia orang Yunani. Sebagai salah satu dari 7 orang yang penuh roh dan hikmat, dia kepilih dari segitu banyak orang. Para rasul memilih 7 orang untuk membantu kegiatan pelayanan karena mereka bisa berbahasa Yunani. Nah, kualifikasinya Nikolaus itu orang yang penuh hikmat dan penuh roh Allah, sehingga mereka 7 orang ini termasuk Nikolaus dipercaya untuk melayani para janda-janda katanya, yang bahasa Yunani, yang bisa Yunani, yang bisa bahasa Yunani. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengkritik mereka, Nikolaus dan para pengikutnya. Apa sih di Matius 23 ayat 1 sampai 5, Matius 23 ayat 1 sampai 5 itu dibilang demikian bahwa apa sih yang menjadi keberatan Tuhan Yesus ya di malaikat itu? Ternyata si Nikolaus itu mengajarkan firman Tuhan dan kebenarannya, tetapi mereka enggak melakukannya. Misalnya ini deh paling gampang, membayar persembahan
puluhan kepada Allah. Di zaman dulu ketika orang membayar persembahan harus dimurnikan, dikuduskan, ada hitungan-hitungan sekelnya. Mungkin dia tidak melakukannya. Atau misalnya ada firman Tuhan berkata harus jujur menjadi bendahara, dia juga tidak melakukannya. Tapi orang lain dia mengajarkan harus jujur. Nah, sehingga ini itu kita lihat contoh-contoh ya, bagaimana pengikut-pengikut Nikolaus mengajarkan firman Tuhan dan kebenarannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, kemudian mereka mengikat beban berat di atas pundak jemaat atau orang lain yang mereka ajarkan, tapi mereka sendiri nggak mau memikul beban itu. Misalnya aja ya, yang gampang. Misalnya di bait Allah membutuhkan sesuatu. Misalnya para jemaat dibebankan untuk mengumpulkan persembahan khusus, tetapi Nikolaus dan jemputnya tidak memberikan persembahan itu. Hanya menghimbau orang lain jemaat untuk membayar persembahan khusus. Misalnya seperti itu ya, tidak ada di Alkitab, cuman saya berpikir demikian. Namanya juga mengikat beban berat di atas pundak orang, di pundak jemaat. Tapi mereka nggak melakukannya. Lalu apalagi yang menjadi keberatan pada pengikut-pengikut Nikolaus dan ajaran Nikolaus, yaitu mereka kelompok ini hanya melakukan pekerjaan pelayanan sekedar untuk memperlihatkan saja kepada orang lain. Misalnya memperlihatkan suci atau agamawi gitu ya, terus menggunakan aksesoris keagamaan. Kalau di tempat Israel dulu kan lengkap tuh, ada topi kecilnya, terus ada tali apanya gitu ya di pinggang dan lain sebagainya. Hal itu hanya mereka lakukan dalam rangka mendapatkan penghormatan utama dalam rumah-rumah ibadah ketika mereka di pasar atau tempat-tempat umum lainnya. Jadi ya terkenal lah gitu orang pengikut Nikolaus. Jadi malaikat Tuhan di Wahyu menegur jemaat Efesus ini. Dan secara ringkasnya berarti pengikut-pengikut Nikolaus ini telah menerapkan konsep free will yang salah. Konsep free will itu kehendak bebas kita ya. Kita tahu kebenaran firman. Maaf. Lalu kita tahu mengerti maksud dan firman itu. Tetapi Tuhan juga Allah kita memberi kita kebebasan untuk kita melakukannya dengan firman itu atau tidak. Tapi ketika kita tidak melakukannya berarti kita melanggar. Tapi kalau melakukannya berarti kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mereka dan kita juga memiliki konsep free will ini, bebas. Teman-teman, mereka salah menerapkan konsep ini. Dan ketika mereka ada di jenjang paling tinggi, menggunakan kekuasaannya sebagai kepala ahli Taurat, ahli Farisi, pemimpin ya, kemampuannya itu nggak sesuai dari penerapan free will yang benar. Jadi salah. Nah, karena salah, maka jadi dianggap berdosa dan dibilang penyesat. Nah, itu tadi adalah tantangan para gadis yang ada di jemaat Efesus. Nah, bagaimana orang-orang di Efesus itu bisa menang menghadapi tantangan itu? Nah, saya mengutip ada Nuh ya, saya teringat tentang Nuh. Nuh itu di Kejadian 6 dibilang adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu orang yang benar,
tahu firman Tuhan, kebenaran firman, mungkin dia juga ngajarin, tapi dia juga melakukannya, bukan sekedar ngajarin. Nah, dan dia sangat bergaul dengan Allah. Pada saat itu, ketika Nuh hidup, dia berada di tengah bumi dengan orang-orang yang penuh dengan dosa dan kekerasan. Tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Nuh bila Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Dan Alkitab mencatatnya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Termasuk hitung-hitungan hasilnya, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin, sebegitu adanya. Terus harus pakai kayu gofir, harus pakai kayu itu, dia enggak mencari suplemen, tidak. Nah, artinya ketika Nuh melakukan kegiatannya membuat bahtera itu, mungkin orang-orang akan menganggap ini Nuh itu rada-rada kali ya, rada-rada aneh. Orang tinggal di atas gunung kok bikin kapal gitu ya. Nah, dan sangat telaten, unik, detail gitu loh. Dan ini melakukannya. Jadi tadi yang apa hubungannya dengan ajaran Nikolaus yang menyesatkan? Nuh tahu kebenaran firman Tuhan. Nuh mengajarkan orang lain, memberitahukannya kepada orang lain, dan dia melakukannya sesuai. Jadi bukan suruh orang aja kan, kalau orang kelompok Nikolaus itu cuma ngajarin doang, tapi nggak melakukannya. Ketika Nuh mengikat beban berat ada melakukan perintah Tuhan, dia melakukan itu juga dibagi dirinya. Kan ketika dia melakukan membuat bahtera itu beban berat ya, dan dia kenakan pada dia dan keluarganya. Dia nggak tangguhkan ke orang lain atau dia tolongin nih lu, ini Allah mau bikin ini, mau bikin bahtera ya, enggak, tapi ini tidak demikian. Kemudian Nuh juga enggak seperti orang Nikolaus itu hanya memperlihatkan kelihatan religius, kelihatan agamis, enggak, tapi sungguh-sungguh. Dan itu juga ini nggak terlalu pusing ya, apakah dia akan dihormati orang-orang atau tidak. Itu kan bayangkan saja membangun sebuah bahtera di tengah-tengah kehidupan yang baik-baik saja ya, di atas gunung lagi. Kayaknya itu hal yang mungkin orang berpikir ini ada kelainan jiwa kali. Tetapi dia tetap melakukannya, dan dia tidak pusing dengan penghormatan itu. Nuh dan keluarganya tetap melakukan bagiannya. Nah, jadi itu tentang gadis-gadis yang ada di dalam jemaat Efesus, apa tantangan mereka melawan penyesat-penyesat ajaran salah. Tapi mereka solusinya harus tetap benar, harus melakukan apa yang bagiannya, tidak menyuruh orang lain atau sekedar souvenir, aksesoris saja, tidak demikian. Kemudian kita akan masuk ke jemaat Smyrna, itu ada di Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, katanya orang Yahudi tapi menyebut dirinya mereka mengganggu jemaat Smyrna. Padahal mereka jemaat iblis. Nah, itu dibilang jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang
dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengartikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, tentang jemaat Smyrna ini, secara ringkasnya Tuhan bilang ada kesusahan, proses aniaya, penderitaan 10 hari, konsep. Nggak tahu apakah benar 10 hari atau nggak jelas. Tuhan bilang itu adalah konsep, berarti Allah tuh udah netepin waktu ya. Jadi kalau ketika kita mengalami suatu persoalan, pasti ada awal dan akhir. Bukan sekedar awal aja tanpa akhir, nggak mungkin. Makanya saya saat ini saya bilang kata-kata 10 hari itu sebagai konsep. Nah, nanti kalau teman-teman Bapak Ibu menemukan hal yang lebih lengkap, bisa silakan ya berikan komentar di kolom chat, dan kita akan sama-sama memperbaiki materi ini untuk yang lebih sempurna. Nah, juga dibilang ada kelompok orang-orang Kristen palsu ya, saya tulis di sini. Sinagoge jemaah iblis, Synagogue of Satan, kalau di Indian Version bilangnya gitu. Nah, kalau saya cari lagi, Synagogue of Satan atau jemaah iblis itu orang-orang yang masuk dalam gerejanya Antikris. Ada perbedaan yang sangat signifikan, jelas banget, gereja Kristus dengan gereja Antikristus. Kalau di gereja Kristus, Yesus Kristus itu anak Allah. Nah, sedangkan Antikris itu mengambilnya anak kegelapan, neraka. Beda jauh ya. Kristus itu kudus, lemah lembut, penuh kasih dan sabar. Tetapi di gereja Antikris, mereka menerapkan Antikristus itu ya, di gereja itu memang jahat, memalukan, kasar, suka menuntut. Berbeda jauh ya, bertolak belakang. Kemudian di gereja Kristus, Tuhan Yesus itu mencari jiwa-jiwa yang hilang, lalu ditolong untuk diselamatkan, dan mereka diajarkan, dimuridkan untuk dapat melakukan perbuatan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh gereja Antikris, mereka mencari jiwa-jiwa yang tamak, yang rakus ya, penuh balas dendam. Beda banget. Kemudian di gereja Kristus, kebenaran Kristus itu berisikan tentang bagaimana anak-anak Allah, saya dan teman-teman dan Bapak Ibu, bisa menjadi wakil dari Allah, menguasai bumi, melakukan tugas-tugas pemeliharaan sesuai dengan firman-Nya. Sedangkan di gereja Antikristus, kebenarannya itu isinya adalah celaan kepada Allah, kritik, hujat, menolak. Dia nggak percaya sama firman Allah, dia bikin aturan sendiri. Lalu ada lagi tentang pengikut Kristus. Di gereja Kristus itu, para pengikutnya itu yang melakukan kehendak Bapa yang pencipta langit dan bumi. Kehendak Bapa dia melakukan itu. Sedangkan di gereja Antikris, nah dia tuh berpusat sama dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain. Berpusat kepada tradisi. Nah kalau budayanya gitu ya gitu, nggak bisa diperbaiki, walaupun ada orang yang harus dikorbankan, dia tetap harus melakukannya. Jadi harus dilakukan yang sudah ada sejak dahulu. Jadi dia atau tradisi atau budaya yang udah tertulis, atau dewa-dewa yang disembah. Kan ada tuh dewa-dewa yang harus dikasih persembahan anak-anak, karena dia kita pada tujuannya anak-anak dipersembahkan ke dewa Moloch. Nah itu kan suatu tradisi juga. Itu Antikris, tidak ada kasih. Kemudian di gereja Kristus,
Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus itu membantu dan menyehatkan jiwa. Terbalik, sangat terbalik di kerjaan tertulis bahwa mereka melakukan intimidasi yang sangat menyakitkan perasaan, merusak jiwa. Sehingga di sana orang-orang di sini antikris itu yang terbunuh, yang ada adalah ketakutan, kekecewaan, kesedihan, ketidaknyamanan, dan pasti ya kebingungan. Wah, semuanya deh ada di sini. Beda jauh kan? Gereja antikris dan gereja Kristus. Tapi orang akan bilang, enggak loh, enggak gitu loh. Kan enggak bahasa sih begitu. Tapi iblis itu penipu. Kita akan menemukan banyak hal yang kelihatan baik, tapi sebenarnya nggak baik. Ya kita pada tuliskan seperti itu. Setiap orang melihat bahwa jalan yang dilalui itu lurus dan benar, tapi ujungnya mau ada kan? Jadi iblis itu melakukan taktik yang mengganggu pikiran kita. Ini berita hoax misalnya seperti itu. Nah, contohnya adalah untuk tantangan di jemaat Smyrna ini kita bisa lihat pada kisah kehidupan Daniel ya. Daniel tuh sama teman-temannya itu dibawakan ke Raja Babel. Mereka itu orang Israel yang berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan berperawakan baik ya, ganteng misalnya, tinggi, enak dilihat lah. Terus memiliki hikmah, pengetahuan, pintar berarti ya. Jadi Daniel sama teman-temannya adalah orang yang cakap, pandai, mempunyai keterampilan, qualified ya untuk bekerja dalam istana Raja Babel. Nah, setelah mereka dipilih di situ raja bilang orang-orang yang kerja dengan mereka makan minum sesuai makanan raja gitu. Tapi Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia nggak mau, karena di Israel itu ada kores, ada aturan makan minum yang harus sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Sehingga akhirnya karena segitu banyaknya peraturan itu yang di hukum Taurat itu, yang waktu hukum Taurat 10 hukum Taurat itu, lalu ada yang waktu beberapa Jumat yang sebelumnya ya, itu ada cara kalau makan daging ternak harus diapain, bunuhnya itu kores atau apa ya namanya, itu khusus gitu ya, nggak bisa sembarangan. Akhirnya Daniel bilang ya udahlah kita makan sayur aja, dia bilang. Terus tapi orang pegawai sana bilang nanti kamu sakit gimana nggak makan daging gitu. Jadi Daniel menantang para pegawai sana juga percobaan 10 hari, apakah tubuh mereka baik-baik saja nggak walaupun tidak makan dan tidak minum konsumsinya Raja Babel. Ini hanya karena masalah itu, bukannya Daniel. Alkitab tidak menyebutkan Daniel itu orang yang suka makan sayur, vegetarian. Tetapi saya melihatnya Daniel ambil gampangnya karena banyaknya peraturan. Sebagai orang Yahudi asli, dia harus makan kualitas daging ternak dan lain-lainnya, anggurnya juga ada aturannya di Israel sana. Sedangkan di Raja Babel nggak ada kan. Nah, akhirnya yang paling gampang ya makan sayuran aja. Nah, dia menantang ya
10 hari deh kita lihat deh. Dan setelah 10 hari itu gimana? Berhasil, mereka baik-baik saja. Terus mereka makan makanan saja nggak? Enggak, tetap tidak makan. Mereka tetap baik-baik saja, dan akhirnya sepanjang mereka di Raja Babel tidak belum kembali ke negara mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri, mereka nggak akan makan. Jadi bukan karena mereka vegetarian, tetapi karena ada aturan khusus yang mengharuskan mereka mempersiapkan bahan makanan, baik sayuran, anggur, atau ternak, ya, itu sesuai dengan yang hukum waktu itu dari turunan Musa udah diberikan. Seperti itu tantangan di jemaat Smyrna. Jadi setiap tantangan yang Tuhan kasih, kita akan melewati penganiayaan fisik, pikiran, ya, perasaan. Tetapi itu selalu Tuhan memberikannya ada awal dan akhir. Dan ketika kita setia melakukannya, kita akan menjadi pemenangnya. Dan kita harus berjuang sedemikian rupa untuk tidak terkecoh, bersabar, ya, melewati kesulitan demi kesulitan itu. Kemudian berikutnya kita akan lihat tantangan apa sih yang dialami di jemaat Pergamus, gadis-gadis jemaat itu gadis-gadis, ya. Ada mereka mengalami tantangan apa di jemaat Pergamus, gereja Pergamus. Nah, di Wahyu 2:13 dibilang, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Kita akan lanjutin di ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dan masih ada juga yang di ayat 15, orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus yang tadi di Efesus. Nah, jadi kesulitan gadis-gadis jemaat yang ada di Pergamus itu ada di level pimpinan. Ketika pemimpin punya kuasa, ya, untuk melakukan otoritasnya. Tapi para pemimpin ini kesulitan mengendalikan diri mereka sendiri. Keinginan mereka tidak bisa terbendung. Jadi mereka menginginkan setiap keinginan mereka itu terpenuhi. Nah, dari cerita jemaat Pergamus ini, saya ingat ada peristiwa itu di masa kerajaan Roma. Itu dimulai, kenapa sih dibilang ada namanya Kaisar Konstantin Agung, ya. Jadi Kaisar Konstantin Agung ini, dia percaya Yesus, ceritanya percaya Yesus tanda kutip. Terus mereka Kaisar memberikan pengakuan resmi kepada gereja untuk ikut dalam di bidang pemerintahan gereja ini. Gereja itu dinamai dalam bentuk Katolik Ortodoks. Jadi gereja Katolik Ortodoks di Roma waktu itu memonopoli semua kegiatan kekristenan. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali yang namanya aniaya, banyak orang menjadi martir di waktu itu. Karena yang dianggap benar adalah Paulus, uskupnya, ya. Kalau uskup udah bilang gitu, Paulus nggak boleh dibantah.
Nah, walaupun di tengah kediaman mereka, di tingkat para pemimpin itu, ya tadi kan dibilang pengikut-pengikut Nikolaus ya, apa memberikan pengajaran tetapi tidak melakukannya buat mereka sendiri, menaruh beban berat pada orang lain tapi mereka nggak mau memikul beban berat itu, sehingga ya terjadilah misalnya kamu menghujat gara-gara misalnya waktu dulu ada peristiwa dibilang bumi itu datar katanya. Terus ada para orang pintar di sana, orang pintar yang bisa melihat kan, orang geologis, orang penjelajah atau apa, mereka melihat bukan, bumi itu bulat, bukan datar, langsung dihukum ya. Mereka melakukan kekerasan juga kejahatan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini orang yang bertekun kepada firman Tuhan, dan mereka tuh diperbaharui ya dengan akal budi jiwanya. Jadi mereka tahu, ya awalnya nggak tahu kayak tadi kan, bumi itu datar. Tapi setelah mereka pelajari mereka tahu, oh bumi itu bulat. Tapi para pemimpin di gereja Katolik nggak mau gitu. Nah, apa sih yang dibilang pengikut Bileam? Nah, itu ada di bilangan 22. Bileam itu mengenal Allah dan kebenarannya. Dia bisa dengar suara Allah loh. Tetapi dia tunduk kepada perintah manusia juga, atau suara mayoritas, atau misalnya dapat duit. Kan waktu itu kan aja suruh dia yang kutukin itu orang Israel. Dia udah mau melakukannya demi uang. Dan ketika dia tanya sama Tuhan, ya Tuhan bilang nggak boleh. Dan tapi ini perintah raja datang lagi itu ya, nanya lagi, mungkin Tuhan kesel kali ya, ditanya berkali-kali. Udah gue bilang nggak boleh gitu ya. Nah seperti itu pengikut Bileam. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, langsung satu kali cukup. Lalu ini yang tentang Roma, itu dibilang Antipas ya tadi ya, zaman Antipas. Antipas itu adalah uskup di Pergamon waktu masa pemerintahan Kaisar Nero itu ada. Nah Kaisar Nero itu adalah kaisar Romawi yang gila, kaisar yang bengis banget, kejam banget ya. Kaisar Nero terkenal itu menganiaya murid-murid Tuhan Yesus ya, pengikut Tuhan Yesus. Dan yang menjadi korbannya banyak. Ada juga Paulus ya, Rasul Paulus yang menulis itu kitab surat-surat itu kena sama ini aniaya dan Rasul Paulus di disalib atau dipenggal saya lupa. Kalau Petrus mah disalib kebalik. Kemudian ini ada Erastus, bendahara di Korintus juga kena dibunuh sama Kaisar Nero. Ada Aristarchus juga menjadi korban, Trophimus dari Efesus, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kesulitannya adalah di tingkat pemimpin, karena merasa memiliki kekuasaan, otoritas, ada gangguan godaan mencintai diri sendiri. Tapi solusinya adalah jemaat di Pergamus harus ya kebetulan di kelompok pemimpin menyadari, menempatkan dirinya, oh iya ini kan saya jadi pemimpin, jadi punya otoritas, punya kekuasaan karena dari Allah, bukan karena saya gitu ya. Bahkan Kaisar Nero lupa bahwa yang
mengizinkan dia menjadi konser siapa, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar dari gadis-gadis jemaat yang ada di Tiatira. Apa sih tantangan yang dihadapi mereka? Nah, di ayat 19, Wahyu 2 ayat 19 dibilang, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Jadi makin gesit, makin giat ya, makin bersemangat. Tapi di ayat 20 dibilang, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Jadi, dua, lihatlah aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan keempat itu. Nah, di Jemaat Tiatira, Wahyu 2 ini menuliskan tentang wanita Isabel. Ada anggapan kenapa disebutin wanita Isabel ya? Nah, apakah di gereja Tiatira ada perempuan namanya Isabel? Tidak. Ini adalah istilahnya mengingat masa dulu ketika Raja Ahab diperdaya bertekuk lutut atau tidak melakukan fungsinya sebagai raja karena semuanya sudah dikerjakan oleh istrinya si Isabel itu. Dan jatuhlah kerajaan ya Israel Yahudi ya, sebenarnya kan waktu itu ada kerajaan Israel dengan Yahuda. Nah, padahal Raja Ahab itu termasuk Raja Yehuda, tapi karena dia tidak melakukan tugasnya, dikuasai oleh si Isabel ini, akhirnya kerajaan Yehuda ini menyembah berhala, memelihara apa tuh, apa sih istilahnya, imam-imam Baal. Waduh, itu kacau sekali ya. Nah, jadi tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dibilang orang-orang itu akhirnya apa? Menyesatkan kan? Bidat boleh ada di sana, ajaran firman Tuhan boleh, toleransi semuanya. Ya sebenarnya kan kayak kita kan gini, misalnya di firman bilang berdoa itu adalah doa untuk Allah, ya kan? Tapi ada yang tempat lain boleh berdoa buat di hadapan patung-patung, buat orang meninggal misalnya. Nah, itu kan ya mungkin bisa aja dibilang penghargaan atau apa ya. Tetapi doa kita tidak menuliskan demikian. Tetap aja kalau doa itu untuk Allah. Doa itu adalah doa yang harum gitu. Jadi berdasarkan Alkitab ya, yang kita baca, nggak ada itu slotnya bahwa doa itu di hadapan orang meninggal, untuk orang meninggal, untuk diampuni dosanya. Nggak ada slotnya di Alkitab ini. Di Alkitab yang kita baca, yang saya baca ya, nggak ada. Karena itu dibilang ada bidat, penisatan. Karena melakukan di luar ketentuan apa yang ditulis dalam Alkitab. Dan Tuhan memberikan juga waktu untuk mereka memperbaiki diri, bertobat. Tapi mereka tetap tidak mau melakukannya. Akhirnya ya udah deh, dilemparin ke ranjang orang sakit. Ranjang orang yang lumpuh. Jadi orang yang lumpuh imannya, lumpuh pengetahuannya, pengertiannya. Sehingga ketika mereka lumpuh, sakit, dan mereka akan masuk dalam kesukaran besar. Jadi kalau
dilihat lagi di Jemaat Thyatira masa itu yang ditulis waktu zaman yang kita Wahyu ini. Jemaat Thyatira itu gereja yang di tempat kota yang kaya ya, kaya banget, areanya sekolahnya gede, perdagangan kehidupannya komersil ya, jadi situasi sosialnya high class ya, dan pola keagamaannya di sana mengikuti pattern ya mereka orang kaya kan, habis ibadah ada kegiatan pesta pora. Ini tidak sesuai juga, nggak ada slotnya di Alkitab, tapi mereka tetap melakukannya. Walaupun demikian, gereja ini secara kasat mata kelihatannya bertumbuh sangat gede, gerejanya gede-gede, besar ya, luar biasa kegiatannya. Tetapi juga mereka juga memberikan ruang toleransi untuk kelompok bidat yang mengganggu fondasi kebenaran. Contohnya bidat tadi adalah kegiatan pesta pora setelah perayaan ibadah, tidak sesuai. Nah, untuk kita bisa tahu lebih menggambarkan Jemaat Thyatira tantangannya kayak apa ya, itu kita bisa ketemu di Daniel, kitab Daniel ya. Daniel itu hadir setidaknya di Alkitabnya dia ditulis hadir pada pemerintahan Raja Babel Nebukadnezar, kemudian sampai terakhir Raja Babel Belshazzar, anaknya Nebukadnezar itu ya, panjang banget. Lalu sampai juga ketika Raja Babel kalah digantikan sama Media Persia ke Raja Darius. Daniel dari 3 raja-raja ini, Daniel tetap jadi orang penting lah ya di masa pemerintahan itu. Ketika dia sampai di Darius juga jadi orang penting. Kenapa? Daniel itu orang yang setia, yang sempurna, nggak ada kesalahan. Jadi semua orang pada sirik sama dia. Pada sirik, cari-cari kesalahan Daniel. Lalu Daniel itu satu-satunya orang ya yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sedangkan dia ada di tengah orang Media Persia, kerajaan. Di kerajaan itu mereka bilang kalau ibadah harus kepada Raja Darius, katanya. Dan ini nggak sesuai dengan Daniel. Tapi walaupun demikian, Daniel tidak mengubrisnya, dia tetap berdoa kepada Allah sehari 3 kali. Dan karena plot, dia bilang namanya plot ya, akal-akal bulus, jahat, tipu muslihat, orang-orang yang syirik itu Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Tetapi anehnya singa itu nggak memangsa dia. Allah memberikan konfirmasi bahwa Allah menyertai setiap langkah dan keberadaan Daniel. Dan kita sama kan, dari Daniel itu kan hidup di tengah istilahnya kemewahan hidup dong ya, orang-orang penting kan. Kalau dia mau Daniel melakukan hidup nyaman seperti orang-orang di sana, tetapi Daniel nggak melakukan. Tetapi juga Daniel dianggap salah juga, masih salah. Dan apa yang membuat Daniel menang adalah di Daniel pasal 1-6, karena Daniel tuh sangat menaruh tekun lah ya, benar-benar tekun, nggak terguncangkan ya. Dia meletakkan harapan hidupnya hanya kepada Allah, nggak kepada yang lain. Jadi walaupun dia menjadi orang penting di beberapa raja, tetap aja nggak kekayaan yang dia miliki itu nggak menggubris dia, nggak menggoda dia. Dan keberhasilan, kekuasaan, kemewahan itu dia tahu semua yang dia dapat itu karena Roh Allah yang berkuasa di dalam dia, yang menyertai dia setiap apapun yang dia lakukan. Jadi Daniel saya anggap dia sebagai contoh gadis bijaksana yang ada di Jemaat Thyatira, dan dia boleh memenangkan
Dulu aja ya tantangannya. Kemudian kita akan masuk ke jemaat Sardis ya. Ini ada di Wahyu 3. Wahyu 3. Nah, Sardis ya. Itu Wahyu 3 ayat 2. Ayat 1 dulu deh ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan hidup padahal engkau mati. Gitu ya, gereja yang mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Sekarang tinggalnya apa? Ayo dong bangun, ayo dong dipakai, kuatin dong. Yang sudah hampir mati itu. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini jemaat Sardis itu jemaat yang apa ya? Dibilang hidup tapi mati. Dia tahu firman Allah, ya, kesulitan jemaat Sardis. Dia itu sulit untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Padahal pengetahuan hikmatnya atas firman Allah itu udah lengkap. Dia enggak enggak bisa melakukan fungsinya sebagai gereja. Jadi kewaspadaannya hilang. Dan dikatakan itu ya jemaat Sardis ini mungkin kenapa bisa demikian? Mungkin jemaat Sardis sudah lama sekali terbuai. Dia menikmati pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah yang begitu luar biasanya, akhirnya mereka secara tidak langsung berdampak ya, kalau nggak melakukan bagiannya ya, nggak melakukan pembelajarannya, melakukan kewaspadaan. Mereka tuh lebih fokus kepada memenuhi seluruh keinginan tubuh, keinginan dirinya sendiri. Dari di atas kepentingan Allah, keinginan Allah. Gak penting, yang penting dia. Kan pemeliharaan Allah udah enak ya, semua enak belajar. Ketika mereka udah menikmati pemeliharaan Allah itu sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, mereka tahu pengetahuan iman, terus dia kan dapat berkat ya, yang pelayan-pelayan lah seperti saya, Bapak Ibu, atau jadi pelayannya. Kita atau bukan itu jemaat yang benar-benar diberkati Tuhan. Kita mau ambil semuanya berkat Allah itu, terus kita nggak punya kesadaran juga untuk berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Ya penting kita gue yang kerja gitu loh. Jadi seperti itu, nggak mau berbagi dengan yang lain. Merasa semua berkat Allah yang kita dapatkan itu buat kita sendiri. Dan nggak pernah puas, nggak pernah menyadari suatu dampak perilaku yang keputusan yang kita buat itu berdampak buat orang sekitar kita. Akhirnya kita tergoda dan tergelincir lagi menyesuaikan diri dengan kebudayaan atau pola hidup yang sedang berlangsung. Ya kan ada kan orang bilang, ya kebenaran firman Tuhan itu harus update dong, itu kan zaman dulu, sekarang kan beda, harus dimodifikasi dong. Tapi kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa dimodifikasi, A ya A, B ya B. Nah, hal-hal demikian ini saya jadi ingat surat Rasul Paulus kepada Timotius tentang kondisi hari-hari terakhir di masa yang sukar. Ada di 2 Timotius 3 ayat 1-4. Mereka seperti menjalankan ibadah pada Allah, tapi nggak percaya kepada Allah. Dikatakan apa? Manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini kan bukti bahwa
mereka menjalankan ibadah tapi nggak percaya kepada Allah. Kalau mereka percaya kepada Allah, mereka nggak akan menjadi hamba uang. Mereka nggak mungkin mencintai diri sendiri dong. Kan namanya juga apa, percaya kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Masa lebih mencintai kepada diri sendiri? Udah salah kan? Mereka jadi apa, tergelincir, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Karena dia hamba uang, dia akan kaya ya, membual, sombong, memfitnah, berontak terhadap orang tua. Oh, udah merasa ini ya, kuat kan, berkuku. Udah kerja, udah itu tidak tahu berterima kasih, taunya minta pertolongan setelah ditolong kabur lagi gitu ya. Tidak peduli agama, ya nanti aja ibadah kalau saya udah sempat aja gitu. Manusia tuh nggak tahu mengasihi. Oh, harus ada perhatian ke orang lain, orang-orang sekitar kita, menolong orang lain membutuhkan atau apapun. Tidak mau berdamai, kalau bete ya bete aja terus ya gitu. Terus mudah ya menjelekkan orang lain, kasih label, oh si ini gini, dengan secepat-cepatnya memberi label. Tidak dapat mengekang diri, marah-marah gitu ya, garang, waduh, kalau marah main tangan, kaki. Tidak suka yang baik, sukanya yang jahat, senang lihat orang susah, itu tuh tidak suka yang baik. Berkhianat, nggak setia gitu ya, jujur, apa berbohong, lebih berkhianat, bohong ya. Berpikir pendek, mencari keuntungan diri sendiri ya, pasti cari selamat. Sok tahu, wah ini ya kelihatan ini. Menuruti hawa nafsu. Nah, ini dibilang sangat beda. Tahu firman Tuhan, tahu hikmat, tapi nggak waspada, tergelincir lagi. Dan itu adalah tantangan yang dihadapi. Dan siapa contohnya di jemaat kita? Maksudnya di zaman kehidupan kita saat ini, orang-orang akhir zaman itu kita menemukan fenomena ini. Waktu kita perjanjian lama, perjanjian baru, saya cari-cari tentang contoh jemaat Sardis yang contoh pahlawan Alkitab ya, pahlawan iman yang menang, yang seperti jemaat Sardis ini saya nggak ketemu. Jadi artinya jemaat Sardis itu adalah jemaat saat ini, ya, model jemaat saat ini di masa kehidupan kita akhir zaman. Kemudian ada lagi jemaat tantangan jemaat Philadelphia. Itu ada di Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci Daud ya. Kalau dia udah buka, ya buka. Tidak yang tutup, dia nutup. Nggak ada yang mengganggu lagi. Nomor ayat 8-nya, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal. Walaupun enggak kuat ya, kekuatannya tuh kecil, enggak seberapa, tapi dia tetap taat kepada firman jemaat Philadelphia ini, dan tetap dia memegang teguh nama Tuhan. Dan sekali lagi di jemaat Philadelphia juga masih ada gangguan ya, jemaat iblis. Nah, tadi di Pergamo. Nah, 7 dari gereja ini hanya jemaat Philadelphia yang dikasih acungan jempol. Mereka tidak menegur.
Istilahnya malaikat hanya ngasih tahu hati-hati di tengah kamu ada jemaat iblis. Tapi selebihnya malaikat itu kunci gereja yang mereka kunci Daud. Tantangannya jemaat Philadelphia adalah adanya jemaat-jemaat iblis ya, yang menggunakan kekuatan mereka atau memutarbalikkan kebenaran. Lalu yang di jemaat Philadelphia yang bukan menjadi persoalan, kunci kemenangan mereka sebagai gadis-gadis bijaksana yang ada dalam jemaat Philadelphia bisa menang seperti ini, dapat kunci Daud. Gimana? Kenapa? Mereka memegang percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan kekal kepada mereka dan tidak seorang pun dapat merebut dari tangannya, dan kuasa Bapa ada pada Tuhan Yesus. Jadi mereka percaya sekali. Mereka percaya Tuhan Yesus yang memberikan mereka kehidupan kekal. Yohanes 10, 28-20, salah nih kalau ya, 28-34. Nah, itu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Ini hanya hubungan kita, saya sama Tuhan. Apa ibu sama Tuhan? Teman-teman juga sama Tuhan. Kalau kakak yang mengasihi Tuhan dikasih privilege, privilege. Filipi 1 ayat 6, Tuhan Yesus telah memulai pekerjaan baik bagi jemaat dan mereka terus melakukannya sampai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mereka pokoknya percaya itu, mereka pegang. Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaannya saat Tuhan Yesus di bumi. Waktu itu memulai pelayanannya kan memulai pekerjaan yang baik ya. Dan pekerjaan baik Tuhan Yesus dilanjutkan sampai sekarang di jemaat Philadelphia. Dan kita juga jemaat, kita melakukan itu, meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan terus melakukannya sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Filipi 1 ayat 6. Mereka memegang itu. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 3-5 itu dibilang bahwa kita semua jemaat-jemaat itu kita mengartikan kita itu adalah jemaat yang dilahirkan kembali atas kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali karena di kayu salib Tuhan Yesus sudah bangkit, kita itu dilahirkan kembali menjadi bagian yang tersimpan di surga. Udah dipisahin. Bagian yang disimpan di surga itu ya nggak binasa, kekal, nggak dapat cemar, kudus, murni, kudus, murni, bersih ya, bersih, kudus dan murni. Tidak dapat layu, segar berarti ya. Ingat di Mazmur 1 seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kekuatan Allah ada pada jemaat-jemaat saya dan teman-teman. Mereka hanya menaruh pokok pikiran itu. Terus percaya pada Tuhan. Di 1 Yohanes 5:5, Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Nah iya dibilang kekuatan Allah pada mereka. Kalau Tuhan Yesus saja sudah mengalahkan dunia, mengalahkan maut, berarti kita juga bisa. Kita juga. Kan kita percaya pada Tuhan. Kekuatan Allah pada kita. Injil adalah kekuatan Allah, tapi kita harus melakukan kebenaran Injil. Injil harus kita hidupi. Nggak mungkin kan? Injil adalah kekuatan Allah, tapi kita tidak melakukan Injil, kita tidak melakukan kebenaran. Bagaimana Injil itu bisa jadi kekuatan Allah di dalam hidup kita? Oke. Kemudian di Roma 8 ayat 28 dan 29. Itu Allah turut bekerja dalam setiap kegiatan jemaat. Saya dan teman-teman juga. Untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka. Jadi itu janji bahwa Allah turut bekerja dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Ya kayak seperti tadi model tantangan di Efesus ya, yang menghadapi para pengikut Nikolaus atau pengikut Bileam atau jemaat iblis ya. Mereka walaupun menghadapi tantangan itu atau penganiayaan selama 10 hari yang Smirna itu, mereka tahu bahwa Allah turut bekerja dalam seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kita. Dan ketika Allah bekerja,
pastinya mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Namanya juga dia Allah kan, yang hebat, dahsyat, luar biasa. Gitu kan. Pasti kebaikan atas kehidupan kita. Dia tetap harus penuh percayaannya. Kalau ragu-ragu tadi apa ya? Yang tadi nggak membangun kesadaran, waduh gimana? Nggak bisa dong. Nah, sekarang kita akan masuk ke tantangan jemaat Laodikia. Bagaimana nih? Ada gadis-gadis di jemaat Laodikia. Itu di Wahyu 3 ayat 15 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Istilahnya ilustrasinya seperti itu. Kamu nggak warnanya nggak keluar banget. Kalau minum kopi atau teh nggak keluar rasanya. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Karena Tuhan Allah itu kan sempurna ya. Allah ingin sesuatu yang sempurna juga dong. Masa kualitas KW nggak mau ya. Nah, itu 16 Wahyu 3 15-16. Ekspresi suam kuku tidak panas, tidak dingin, itu menggambarkan jemaat gadis-gadis tantangannya ya, tidak percaya atas kasih Allah dalam Yesus Kristus. Atau pura-pura kali ya. Jadi mereka membuat pertunjukan iman kepada Yesus, cuman ikut-ikutan, tapi nggak aslinya keluar dari kesadaran diri sendiri. Beribadah ya ikutin orang lain, beribadah karena itu satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan beribadah kepada Tuhan Yesus, oh iya karena Tuhan Yesus itu orang baik, ada tuh konsepnya kayak gitu. Tapi salah ya, kita kan beribadah kepada Tuhan Yesus karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah anak Allah sendiri yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, bukan sekedar orang baik. Tuhan Yesus bukan sekedar orang baik. Nah, jadi ketika kita memiliki konsep yang salah atau tidak konsep yang salah, sehingga kepercayaan kita sama Tuhan Yesus itu berkurang. Dan akhirnya karena kita ngikut-ngikut kelompok besar supaya ya dilihat orang, atau kita adalah pelayan ya di dalam satu lingkungan organisasi, kita akan dikatakan seperti membuat pertunjukan iman kepada Yesus, tapi aslinya nggak keluar. Sayang ya. Dan teman-teman kan atau Bapak Ibu ingat ada konsep teologi kemakmuran. Dan di sini juga saya melihatnya, mungkin mereka akan bilang, oh kalau kita diberkati Tuhan tuh kalau umat itu sejahtera, berlimpah, jadi itu penampilan spiritual kita. Tapi ya nggak seperti itu ya. Tapi ada juga lagi konsep dari India kalau nggak salah ya, miskin gitu ya, nggak punya apa-apa, itu hidup dalam penderitaan. Itu juga salah ya, bukan seperti itu. Jadi kelebihan, kesejahteraan, kelimpahan untuk menunjukkan penampilan spiritual ya salah, atau menampilkan kekurangan, keterpurukan itu untuk menampilkan spiritual juga salah. Bukan hal itu. Tapi kenapa saya bilang salah? Ya kita ada kok contohnya. Kaya banget. Abraham, aku kaya banget. Daud, Salomo kaya banget.
Masa contoh-contoh itu ada di PL? Di kita nggak ada, nggak berlaku. Ya nggak seperti itu kan? Itu tidak mungkin. Ini dianggap seperti orang yang pingsan. Nah, itu hanya membuat pertunjukan. Di surat Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, dia menuliskan perintah yang demikian di Kolose 4 ayat 5-6. Setiap jemaat itu harus hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang. Wah. Jadi, karena kita tahu firman Tuhan, kebenaran firman, ketika kita mendapat masukan filosofi atau apa sih cara pandang hidup di luar kekristenan, berhikmatlah melihat sesuatu, mengerti dengan hikmat. Kemudian setiap jemaat, setiap orang harus menggunakan waktu yang ada. Jadi waktu yang kita punya saat ini harus kita isi, pakai dengan cara membagikan. Kayak seperti ini saya bagikan kepada teman-teman ya, apa yang saya pelajari, menunjukkan misalnya tingkah laku kita, misalnya kita bergiat dalam kegiatan pelayanan atau kita menjadi teman yang baik buat teman-teman kita. Bukan baik itu artinya menutupi kesalahan atau juga mempertunjukkan kesalahan teman. Bukan. Baik, harus ada standarnya. Dan kebaikan itu memberikan kebergunaan, pembangunan moral, akal budi, karakter orang yang kita tolong. Terus kita melakukan perbuatan baik juga nggak mengharapkan satu timbal balik atau untuk kayak orang-orang itu ya, yang di jamaat Efesus yang pengikut Nikolaus itu, supaya mereka dihormati ketika di pasar gitu atau di bait Allah. Wah, enggak seperti itu. Jadi ketika itu waktu-waktu yang kita gunakan selalu untuk melakukan perbuatan baik atas kasih Allah itu yang ada dalam kita. Kita mau kasih sama orang lain, membagikannya dan memberitahukannya bahwa, dan kita memiliki keyakinan yang kesadaran, motif yang murni, bersih, kudus, murni. Ini bukan sekedar kamuflase gituan aja, bukan, nggak bisa. Itu harus bersih, kudus, dan murni. Kemudian setiap jemaat, termasuk saya dan teman-teman dan Bapak Ibu juga, tidak terpedaya dengan kata-kata indah, tetapi semua itu harus kita mengerti dan pahami, kita cari tahu, bahkan kita harus berinteraksi hidup bersama Roh Kudus. Berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, Kolose 2 ayat 7. Berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Jadi bukan berakar di mana yang lain, bukan Kristus, tidak, itu salah. Dibangun di atas Kristus, bukan yang lain. Saya ingatkan yang di Yohanes apa di mana tuh? Akulah pokok anggur yang benar, ranting-ranting yang melekat kepada pohon anggur, pokok anggur akan berbuah lebat ya. Buahnya apa sih? Iman yang makin diteguhkan, syukur yang makin melimpah. Puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi kita nggak akan kebingungan di tengah-tengah. Iblis itu memang selalu membuat kita bingung, ngambil jalan pintas, apa yang ada di depan kita aja ya, membuat kita ekstrimnya putus harapan, dan ya supaya terlihat orang tadi kan ada pertunjukan. Enggak, itu sangat tidak. Kecam sama malaikat ya. Ingat kecaman malaikat untuk jemaat Laodikia. Nah, kita akan sampai di terakhir ini adalah
Kesimpulan ya, kesimpulan tentang persediaan minyak. Nah, kan tadi kan jadi kebijaksanaan tadi kan bisa ketemu pengantinnya mempelai pria. Kenapa dia punya minyak kan? Yang bodoh tadi ditolak waktu minggu lalu. Yang ini diterima. Persediaan minyak itu apa? Pertama, kita harus menghargai dan menempatkan posisi free will dengan benar. Jadi tolong sama Tuhan, diselamatkan, kita dikasih free will, kebebasan untuk memilih. Nah, kita harus melakukannya dengan benar, menempatkannya dengan benar. Melakukan perbuatan baik juga sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kemudian bertahan dalam penderitaan, sabar, karena semua penderitaan itu ada awal dan akhirnya. Dan Allah turut bekerja dalam setiap kegiatan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. 3. Keberpihakan kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika saat kita menggunakan kekuasaan yang kita punya untuk menolong orang lain, mengatur orang lain, atau dalam komunitas ya. Yang keempat, tetap menaruh harapan hanya kepada Allah saja, Yesus Kristus, nggak ada yang lain, berakar kuat tadi kan. Kemudian 5, menjaga dan meningkatkan kewaspadaan, menjaga, meningkatkan waspada atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita memahaminya banyak ya. 6, memegang teguh seluruh janji Allah, dan janji Allah itu udah benar, makanya di Jemaat Philadelphia walaupun tidak seberapa kekuatannya, dia bisa dapat kunci Daud. Mereka sabar menunggu penggenapannya dalam kasih dan sukacita. Yang terakhir 7, harus melakukan semua ketaatan firman Tuhan, perintah sungguh-sungguh dengan seluruh hati, pikiran, akal budi, kehendak, bukan pertunjukan, bukan. Jadi persediaan minyak itu bukan sekedar pembeli. Ketika nanti mempelai pria datang baru kita siapkan, nggak bisa. Kita harus dipersiapkan dengan waktu kita yang sangat amat banyak. Oke, kita udah akhir. Minggu depan saya akan ngajak teman-teman, yuk kita akan belajar lagi tentang murka Allah yang menakutkan. Jadi kemarin 2 hari ini adalah tentang gadis-gadis bijaksana, kemudian gadis-gadis bodoh. Mereka adalah pembelajaran kita supaya bagaimana kita menjadi jemaat yang mendapat kasih Allah yang benar. Karena kalau kita nggak mendapat kasih Allah, yang mendapatnya murka ya, waduh, itu sangat menakutkan. Seperti apa menakutkannya, kita akan lihat di depan. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Aku terima kasih yang sudah menuntaskan materi gambaran gadis-gadis bijaksana. Tolong kami Tuhan, setiap kami Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan, dan kami benar-benar melakukannya. Terima kasih Bapak, dan juga menolong teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sampai ketemu di depan. Tuhan Yesus memberkati.